sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian AK diduga menerima aliran dana sejumlah 5,5 miliar pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 dari pihak perantara. Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFA berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK 3 adalah IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRJ, CFA, HS. Kalau mau, nyopet. Lu nyopet. Lu pinter-pinter nyopet. Gak ada tambahan lain, gak ada bang? Gak ada. Dapat gaji berapa sih bang, wakil menteri bang? Gue seneng pertanyaannya nih. Pertama, gaji gue 11 juta. Oke. Kedua, biasanya tambahannya yang banyak bang, bukan gaji ya bang? Tunjangannya 35 juta, jadi 46 juta. Ngurus Republik ini dengan gaji 11 juta dan tunjangan 35 juta. Jadi menurut saya tidak melihat gajinya. Tambahan lain bang? Gak ada. Kalau mau, nyopet. Lu nyopet. Lu pinter-pinter nyopet. Gak ada tambahan lain, gak ada bang? Gak ada. Lu harus pinter nyopet, lu harus kalau nggak main di situ, jual beli jabatan atau apa. Itu pinggirannya. Terus kok Bang Eban mau? Gue nikmatin. Tadinya gue sedikit menolak ya pas kan tahu gajinya kecil kan? Iya, pas tahu gaji kecil gue nolak. Siaran, gaji kecil gimana pertanyaan ini? Gue kan ngurusin banyak orang. Pertama, kita punya namanya relawan Prabowo Mania. Kedua, hampir semua buruh ini kan kawan saya. Gitu loh. Mereka sering menyampaikan, gimana ini? Ini selalu begitu. Gitu loh. Ya banyak lah kadang-kadang, maaf ya, sedikit kawan-kawan, bro bantu buat base camp sekretariat kita. Karena memang mereka punya semangat juangnya luar biasa. Saya tahu karena saya dulu bagian dari mereka. Gitu. Saya bilang, gue gajinya 11 juta. Nah kalau seandainya dipotong, buat pertama ada relawan gue kasih lagi ke lu, berapa yang gue dapat? Bini gue gimana? Nah, itu bini gue kan juga butuh makan, anak gue juga butuh jajan. Pertanyaan selanjutnya adalah gaji segitu untuk wakil menteri loh bang. Ya kalau wakil menteri kan gaya hidupnya, kita makan ya di warteg aja, atau kita makan sederhana, kan dilihat orang juga bang. Masa wakil menteri makan dan kehidupannya seperti itu kan? Untuk kehidupan sehari-hari kan itu gak cukup bang berarti? Gue cukup, bukan hidup gue nggak edon. Gue ini aktivis, bukan latar belakang dari orang kaya. Gue bukan dari keluarga selebritis. Cukup bang? Lebih dari cukup menurut gue. Lebih dari cukup, oke. Iya, lebih dari cukup. Makanya gue ngajarkan anak-anak gue, termasuk diri gue sendiri. Ya kemana tanya tim-tim gue nih? Gue gak pernah mau makan restoran yang mahal. Pertama, selera mungkin gak ketemu sama lidah gue. Gue lidah gue tuh masih kalau gak warung Tegal, warung Padang, atau warung Sunda. Oke. Atau ningkat sedikit itu makanan Manado yang enak banget, yang pedesnya sampai ke kuping meledak. Dus. Paling itu. Indonesia lah ya. Indonesia food. Ya. Okay. Atau kalau enggak Chinese food. Yang seger. Itu paling mahal lah. Chinese food kan seger, enak tapi mahal. Gitu loh. Tapi ya enak. Gitu. Siap, saya. Ini enggak sama-sama kita bikin fakta integritas. Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani enggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Nah, gitu. Kontrol ketika terjadi pembangkangan sosial. Bukan revolusi ya. Kalau revolusi terorganisir, tapi pembangkangan sosial tidak. Anarkis yang bahaya yang kita takutkan itu. Makanya pilihannya nanti semoga presiden harus berani ngambil kebijakan, atau penegak hukum berani mengambil kebijakan, menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Itu lebih, menurut saya, bisa mengobati keinginan rakyat hari ini yang sudah begitu kecewa sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, tadi beberapa potongan video yang terkait dengan Emmanuel Ebenezer Gerungan, ya, atau yang biasa dipanggil Noel atau Nul gitu ya. Jadi Sobat RH sekalian, coba bayangkan, ada yang mengatakan bahwa Noel ini dijebak. Kalau dijebak kok baru ditangkap bulan Agustus ini, padahal terima duit sudah bulan Desember, 3 miliar paling tidak. Jadi saudara sekalian, mungkin saja Noel tidak menikmati bagian terbesar dari korupsi K3 ini. Tetapi jangan lupa juga itu baru dari satu jurusan. Jadi perilaku korup atau intention untuk korup itu ya sudah terlihat dengan menerima suap atau sogok senilai 3 miliar rupiah tersebut yang diberikan pada bulan Desember 2024. Bayangkan baru 2 bulan menjadi menteri atau wakil menteri sudah terima suap aja. Apa hadiah itu, gratifikasi? Ini nggak mungkin ada transfer 3 miliar. Saya tidak tahu apakah itu transfer ke rekening dia langsung atau ke cash atau bagaimana, pokoknya ada aja ya. Jadi aneh sekali ya. Saudara sekalian, bahayanya adalah, ini saya peringatkan juga untuk semua aktivis ya, kalau mau beraktivitas itu jangan terlalu banyak bawa pasukan nasi bungkus, pasukan berani mati membela yang bayar. Karena kalau berpolitik dengan membawa pasukan seperti itu, ya memang lebih efektif sebagai kelompok penekan sehingga punya bargaining position, tapi sisi lain juga ditagih nanti ketika menjabat untuk dimintai macam-macam. Jadi saya ingat betul pengalaman saya sebagai komisaris BUMN misalnya, tidak ada orang berani minta-minta sama saya. Kenapa begitu? Karena pertama, saya menjadi komisaris BUMN itu bukan karena mengupayakan, tapi diminta, sehingga rasanya untuk hilang jabatan itu pun nggak ada masalah. Kedua, fortunately saya tidak berasal dari organisasi apapun. Saya bukan kader HMI, bukan kader GMNI, bukan kader ini, bukan kader itu, bukan anggota partai politik pula, sehingga tidak ada orang yang tiba-tiba datang merasa berjasa membawa proposal lalu minta jatah. Nggak ada. Selama saya jadi komisaris, ada 2 orang yang merasa kenal dengan saya atau beberapa orang yang berupaya mendekati, minta proyek atau cari proyek. Ya sudah, langsung saja saya undang ke forum komisaris dan mengundang direksi yang bersangkutan. Setelah presentasi saya bilang tidak ada preferensi apa-apa, silahkan. Kalau bermanfaat diteruskan, kalau tidak, nggak ada masalah. Langsung di depan saat itu juga. Jadi sudah tahu, walaupun saya at the same time saya paham bahwa kalau misalnya mental korup direksinya ada, ya dia nggak mau ngambil yang itu, dia pasti ngambil katakanlah kelompoknya sendiri atau orang yang dia kenal sendiri. It's up to him ya, up to them. Yang paling penting adalah dari sisi kita clear, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, dengan demikian ya sudah, selamat. Makanya orang mau korek nggak apa yang mau dikorek, nggak ada yang dikorek. Karena kita tidak pernah terlibat pada hal-hal yang aneh selama 5 tahun menjabat. Jadi saudara sekalian, ya, mental tidak korup itu harus dari diri dulu pertama. Kadang-kadang orang tidak sadar kalau dia korupsi, tapi yang kita bisa tolerir itu adalah ya hal-hal yang kecil saja. Ya kadang-kadang kita juga tidak sadar. Ya, misalnya kalau pakai standar Bahardin Lopa, wah berat sekali atas standar Abdullah Hamahwa, mobil dinas nggak mau pakai urusan keluarga misalnya, atau urusan selain negara, itu udah paling tinggi itu. Kalaupun ini dilakukan misalnya, ya orang paling cuma geleng-geleng kepala sedikit lah, karena justru dalam tanda kutip itulah kebanggaan pejabat publik kan, ketika datang ke acara-acara pesta-pesta bisa menggunakan plat-plat B atau plat-plat RI tersebut kan begitu. Ya sudahlah kalau itu memang dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Tetapi
cara kita untuk menegakkan good governance dan clean government itu harus meningkat pelan-pelan sehingga menuju standar tinggi, ya, standar Umar bin Abdul Aziz, di mana ketika putrinya datang ke kantornya, ya, sebagai seorang khalifah dimatiin sama dia, ceker kan lampunya, dan mengatakan lampu ini adalah dari negara, ya, karena Anda datang ke sini untuk urusan keluarga. Tapi itu kan sesuatu yang terlalu berlebihan, di mana era modern ini kadang-kadang kita urusannya kan cepat dan bisa kita langsung plok. Misalnya kita lagi pakai mobil dinas, tiba-tiba kita mendengar ada keluarga yang kecelakaan misalnya, tiba-tiba langsung kita harus ganti mobil dulu, kan itu hal yang menurut saya masih still tolerable. Tapi kalau terima uang 3 miliar ditransfer, entah cash entah transfer, itu nggak jelas, ya, ya udah pasti itu korup, udah pasti itu gratifikasi, udah pasti itu suap, itu udah pasti sogok, ya. Jadi nggak usah lagi berdalih macam-macam, wah dijebak dan lain sebagainya, karena kata dijebak ini saya pernah dengar dari Andi Azwan, ya, ketika di Kompas TV. Oh, dia dijebak, saya bilang nggak ada, bro. Yang namanya KPK itu saya diceritakan pernah Abraham Samad, ya, bagaimana mereka kemudian melakukan yang namanya interception atau sadap terhadap Akil Mukhtar. Abraham Samad pernah menceritakan kepada saya bagaimana Akil Mukhtar ngomong soal pemberantasan korupsi di samping dia, mungkin dalam satu acara yang berbarengan dengan ketua KPK Abraham Samad pada waktu itu. Abraham Samad senyum saja, dia cerita secara post factum, ya, senyum saja karena mereka sedang menyadap Akil Mukhtar 6 bulan sebelum dia ditangkap. Jadi tidak mungkin juga ujuk-ujuk. Jadi pelakuan Ebenezer ini pasti sudah dipantau beberapa bulan dan tinggal dicari momentumnya untuk ditangkap. Pertanyaannya adalah apakah ada menteri-menteri yang sejenis? Wah, saya yakin, ya, apalagi menteri-menteri yang berasal dari partai politik atau pejabat partai politik, bahkan ketua partai politik. Jadi sobat era sekalian, ya, godaan bagi kita adalah pertama biaya politik yang sangat-sangat mahal, biaya politik tinggi. Dan ketika kita masuk dalam leadership partai politik, maka hal yang perlu kita lihat adalah kira-kira bagaimana caranya untuk menghidupi partai politik itu kalau tidak ngentit, kalau tidak mencuri uang negara, kalau tidak menggunakan fasilitas jabatan dan lain sebagainya. Ya, bahkan berkali-kali kita melihat contoh bagaimana ada yang namanya penyalahgunaan jabatan untuk mempromosikan keluarga sendiri misalnya. Tetapi sekali lagi, ya, itu standar makin meningkat kalau kita ingin mempraktikkan negara yang bebas korupsi, bebas KKN. Tapi yang purba ini, ya, terima suap ini nggak bisa ditolerir lagi. Jadi kalau misalnya kemudian Ebenezer meminta amnesti kepada Prabowo, what? Ya, amnesti kepada Hasto saja sesungguhnya tidak layak. Secara post factum, ini post factum, ya, saya bisa mengatakan, wah, rupanya itu kelihatannya ini permintaan khusus Mbak Mega kepada Prabowo agar Hasto diberikan amnesti dan kemudian bisa dijadikan lagi sekjen partai politik. Kalau secara post factum, dan sebagai imbalannya, ya, perintah untuk mendukung Prabowo Subianto. Ya itulah kalau kita lihat mentality untuk menjadi seorang katakanlah oposisi itu nggak gampang. Nanti kita lihat saja sekarang ini masih ada anggota-anggota PDIP atau partai yang sebenarnya ingin beroposisi malu-malu ini mengkritik pemerintahan. Tapi kita lihat nanti setelah mereka kemudian secara resmi masuk dalam kabinet, apakah akan ada suara yang sama? Itu kan sama saja dengan rekan saya Andi Arief yang dulu pernah mengkritik Prabowo Subianto, tapi sekarang yang dikritik Refli Harun. Kan biasanya begitu, kan? Dia orang yang sudah masuk dalam pemerintahan dan kemudian merasa cocok dengan pemerintah, bukan cocok, mendapatkan bagian dari kekuasaan, tiba-tiba membela, langsung switching, balik, ya kan? Seperti fenomena Partai Demokrat. Tapi ya, itulah politik, that's politik, nggak usah sedih. Jadi kita harus membedakan antara yang namanya langkah-langkah kuda politik sama korupsi. Korupsi is korupsi, ya. Corruption is corruption. Jadi dimanapun Anda posisinya apapun, corruption is corruption. Tetapi kalau saya boleh mengingatkan, korupsi itu bisa saja di-trigger oleh dua hal. Pertama, Anda adalah ada kepala organisasi yang ada gerbong di belakang Anda, atau Anda adalah elit partai politik yang perlu menghidupi partai politik Anda.
Dua-duanya buruk. Karena itu, kalau kita mau menegakkan presidensialisme kita, maka presidensialisme kita itu harus didasarkan pada otoritas mutlak seorang presiden dalam mengangkat menteri-menteri. Enggak didikte. Tidak didikte oleh partai-partai politik pendukung, dan tidak pula didikte oleh penguasa lama yang punya jasa memenangkan pemilu secara curang. Kan begitu. Jadi kasus-kasus seperti Noel ini tidak terjadi. Orang datang ke kabinet untuk bekerja, bukan untuk fundraising, bukan untuk memamerkan hidup mewah. Ya kan? Kemarin saya datang ke perkawinan. Wah, mobilnya mewah-mewah semua. Di atas miliaran-miliaran semua. Bayangkan. Ya itulah perilaku seperti itulah yang mendorong korupsi. Nah, apalagi kalau Anda ya seperti Noel tadi. Penghasilan Anda berapa dibilang tadi? 45 juta, ya kan? 35 juta tunjangan, 11 juta gaji. Jadi 46 juta. Gaji itu, pendapatan itu bagi orang yang mau hidup norak kecil, bagi orang yang mau hidup norak kecil. Tapi kalau orang hidup biasa-biasa saja, ya besar. Yang hidup norak itu adalah makan di tempat mewah, perlu kendaraan yang bagus, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk hidup biasa-biasa saja, ya tidak perlu menghidupi siapapun, cukup menghidupi keluarga sendiri misalnya, itu more than enough, lebih dari cukup. Tapi dia sendiri kan dari awal dia sudah mendapatkan jebakan-jebakan, yaitu banyak kawannya katanya, banyak relawannya. Jangan lupa, Noel ini sebelumnya Joko Mania, sekarang Prabowo Mania 08, sebelumnya Ganjar Mania, sebelumnya pernah juga mendekati Anies ya. Saya pernah diceritakan orang dekat Anies untuk bernegosiasi Ebenezer atau Emmanuel Ebenezer itu mendukung. Dalam konteks tertentu tidak ada bedanya sama Budiman Sujatmiko misalnya yang membawa pasukan pasukan pokoknya Budiman Prabowo gitu untuk mendukung Prabowo. Hati-hati ya, nanti pasukan-pasukan itu menagih, kami kan sudah menjadikan Anda sebagai pejabat setingkat menteri, mana dong bagian kami, mana dong, sombong sekali, nggak bisa dihubungi. Padahal ya, hal yang paling benar di republik ini adalah, dan di dunia ini adalah, ketika teman Anda menjadi pejabat publik, sekali lagi, ketika teman Anda menjadi pejabat publik, ikhlaskanlah. Tidak usah dihubungi. Tidak usah diucapkan selamat. Saya alhamdulillah ya, tidak mengucapkan selamat ya dengan cara WA misalnya dengan pejabat publik manapun. Ya mudah-mudahan ya untuk di Prabowo ini ya. Kenapa? Saya sadar ucapan-ucapan selamat seperti itu penuh dengan vested interest. Intinya adalah ingat-ingat kita dong kalau sudah menjadi pejabat publik. Inilah penyakit yang ada di republik ini, yang kadang-kadang seorang aktivis pun lupa. Ketika ada temannya masuk dalam jabatan publik, mulai dia berpikir apa yang bisa digarap, apa yang bisa diambil, apa yang bisa dientit dan lain sebagainya. Padahal yang namanya kehidupan, ya sudah jalan saja, kita jalani kehidupan secara mandiri, dan seandainya kita memang diundang karena ekspertis kita, profesionalitas kita ambil. Tapi jangan kemudian kita memfait accompli pejabat-pejabat publik itu ada perasaan tidak enak. Karena dia merasa tidak enak, tiba-tiba dia kasih kesempatan kepada kita buat fasilitas dan lain sebagainya. Itu sobat era sekalian, kunci agar pejabat tidak korupsi, tidak rakus. Tapi kalau banyak sekali gerbong yang dia harus hidupi, ya disitulah hal yang paling berbahayanya. Begitu sobat era sekalian. Jadi kalau misalnya Noel ini dibilang, wah ini apes saja dan lain sebagainya, barangkali juga apes. Banyak pejabat yang jauh lebih rakus daripada Noel ini, saya yakin itu. Dan kerakusannya tidak hanya bernilai cuma 3 miliar motor Ducati ya, tetapi kerakusan yang jauh mungkin sampai miliaran bahkan triliun. Dan bahkan orang-orang tersebut bisa men-take over partai politik, bisa menghidupi partai politik dan lain sebagainya, dan menggunakan jabatan itu untuk menghidupi betul partai politiknya, pasukannya, koleganya dan lain sebagainya.
Makanya saya ingat Habil Marati ya, ketika dia merasa tidak ragu-ragu untuk mendukung Anies misalnya. Saya nggak takut tuh sebagai pengusaha. Saya penguasa tiarap semua. Itu katanya penguasa yang begitu, penguasa yang masih apalah cemen apa-apa. Jadi pengusaha yang takut berbeda pendapat dengan penguasa itu pastilah pengusaha cemen. Pengusaha yang masih mengandalkan jalinan-jalinan kekuasaan untuk mendapatkan rezeki. Tapi kalau dia skalanya sudah beyond the power, ya, the internal power of a country, maka mereka berani speak up karena bisnis mereka tidak hidup dari jalinan atau fasilitas kekuasaan. Itu yang kita inginkan. Itulah yang namanya kelas menengah yang kuat. Jadi kelas menengah yang kuat itu adalah kelas menengah yang tidak hidup dari fasilitas kekuasaan, tapi hidup secara mandiri, secara independen, sehingga ketika melancarkan kritik tidak khawatir periuk nasinya tidak ngebul lagi. Begitu sobat RH sekalian ya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang kita percaya sebagai pemberi rezeki, bukan tuanmu. itu sajak spontan yang saya buat beberapa menit sebelum tampil di pembacaan puisi di Universitas Indonesia. Tapi memang betul-betul tidak ada kata-kata yang romantisnya, karena saya bikinnya spontan setelah melihat ada alumni UI yang baca puisi dengan membawa bendera, tapi benderanya kegedean sehingga menyentuh lantai. Saat itulah saya kemudian tergerak untuk menuliskan bait-bait puisi yang saya katakan ini tidak indah, tetapi itu curahan hati saya at that time, pada tanggal itu, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2025 malam hari. Judulnya Merah Putih Ada di Tanah. Coba saya bacakan ya. Kita gaduh-gaduh aja, gak apa-apa ya. Merah putih ada di tanah. Merah putih sudah menyentuh tanah. Merah putih sudah tak berkibar di angkasa. Bohong kau bilang tentang Indonesia emas. Kita semua anak-anak cemas. Pemimpin hanya puas berpidato sambil tebar janji-janji yang langsung diingkari hari itu juga. Gila, aku tak mau uang dan jabatanmu. Aku mau negeri ini di jalan benar. Baldatun Thayyibatun Warowun Ghafur. Gemah Ripa Loh Jinawi. Bukan negeri yang cuma menggemukkan badan dan harta pengitar kekuasaan. Mereka melata, mereka menjilat karena takut miskin. Mereka tak percaya rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan dari Tuhan yang mereka sembah. 80 tahun merdeka, negeri ini terlalu banyak menghasilkan orang-orang kerdil yang terus ciut mengecil. Aku lihat merah putih sudah menyentuh tanah. Tak tahu kapan berkibar gagah lagi di angkasa. Depok 23 Agustus 2025 ya. Jadi saudara sekalian, itu ya, kita kawal terus kasus Emmanuel Ebenezer ini, dan kita tidak boleh lupa, walaupun animo tidak banyak, itu soal lain, tetapi terus kita kawal karena ini jauh lebih penting dan strategis dari sekedar hanya membicarakan ijazah palsu. Ijazah palsu penting karena itu menentukan kualitas dan integritas kita sebagai bangsa, tapi ini juga tidak kalah pentingnya karena ini akan langsung berkenaan dengan masa depan bangsa kita. Bayangkanlah kalau kita diperintah oleh orang-orang yang korup dan hanya sekedar mengentit uang negara dalam menjalankan kekuasaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.